Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada materi kali ini saya akan memberikan materi tentang klasifikasi makhluk hidup, terutama pada ciri-ciri makhluk hidup. Ini merupakan materi IPA SMP kelas 7 semester 1 kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak. Baik, semuanya kita lanjut ke materinya. Silakan semuanya memperhatikan gambar yang ada. Ini merupakan gambar dari makhluk hidup. Begitu banyak jenis-jenis makhluk hidup yang ada di bumi ini. Ada yang tumbuhan, hewan, dan manusia. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu pengelompokan. Tujuannya yaitu memudahkan untuk mempelajari suatu makhluk hidup. Sehingga dasar kita mengelompokkan atau mengklasifikasikan makhluk hidup ini berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan benda di lingkungan sekitar. Perhatikan benda yang ada di gambar. Di sini merupakan benda yang ada di lingkungan sekitar. Berdasarkan benda tersebut, ada yang tergolong ke makhluk hidup, ada yang tergolong ke benda tidak hidup. Baik, lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bergerak, 2 tumbuh dan berkembang, 3 bereproduksi, 4 menanggapi rangsangan dari lingkungannya, 5 mengambil dan menggunakan energi, 6 bernafas, 7 menghasilkan limbah atau ekskresi, 8 makhluk hidup tersusun dari sel. Yang pertama bergerak. Silakan perhatikan video yang ada. Ini jerapah. Jerapah dapat bergerak, berjalan menggunakan 4 kakinya. Kemudian gambar ini merupakan gambar dari hewan berukuran yang sangat kecil yang dikatakan dengan rhizopoda dan bisa dilihat dengan mikroskop. Kemudian ini gambar tumbuhan yang apabila disentuh maka dia akan mengucur. Ini bisa dikatakan dengan bergerak juga, bisa juga dikatakan dengan iritabilitas atau menanggapi rangsangan. Lanjut. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Kata tumbuh dan berkembang berbeda maknanya. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, berat, dan volume. Ini gambar bahwa tumbuhan membuktikan kalau dia itu mengalami pertumbuhan, di mana diawali dengan tumbuhan berukuran kecil, kemudian mengalami pertambahan ukuran panjang, sampai ke pertambahan ukuran panjangnya. Kemudian 2 perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Pada tumbuhan, proses menuju kedewasaan ini, yaitu tumbuhan itu sudah menunjukkan adanya bunga. Jadi bunga merupakan proses menuju kedewasaan pada tumbuhan. Sementara pada manusia dan hewan, proses pertumbuhan itu seperti contohnya pada manusia dimulai dari bayi, tumbuh menjadi balita, tumbuh menjadi anak-anak, dan tumbuh menjadi remaja. Sementara untuk perkembangan pada manusia, dicontohkan kepada seorang anak remaja yang sudah mengalami masa pubertas. Pada laki-laki sudah muncul kumis dan jenggot, sementara pada perempuan sudah mengalami menstruasi. Lanjut ketiga, reproduksi. Reproduksi adalah proses biologis untuk menghasilkan individu. Reproduksi ada 2 jenis, yaitu seksual dan aseksual. Seksual yaitu melalui perkawinan individu jantan dan betina, sementara aseksual tanpa melalui perkawinan. Perhatikan gambar, ini merupakan reproduksi secara seksual, di mana terjadinya pertemuan antara sel jantan dan sel betina pada ayam sehingga bisa menghasilkan suatu keturunan.
Kemudian aseksual, di mana tanpa melalui perkawinan. Ini contohnya bintang laut, di mana bintang laut ini kita potong bagian tubuhnya. Bagian tubuh ini akan membentuk individu baru. Sementara bagian tubuh yang telah dipotong, dia akan membentuk juga individu baru yang terpotong itu. Lanjut ke materi selanjutnya. 4. Menanggapi rangsangan dari lingkungan. Reaksi terhadap rangsangan disebut dengan iritabilitas. Makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan itu disebut dengan respon. Jadi apabila kita mengalami reaksi terhadap lingkungan tersebut, kita mengalami respon terhadap rangsangan. Lanjut ke mengambil dan menggunakan energi. Perhatikan gambar. Itu ada gambar manusia yang sedang makan dan hewan yang sedang makan juga. Apakah setiap makhluk hidup perlu energi? Tentu perlu. Apa dampaknya jika makhluk hidup tidak ada energi? Akan berdampak pada pertumbuhannya dan pada aktivitasnya. Mari kita perhatikan materi selanjutnya. Ini gambar tumbuhan. Tumbuhan hijau daun mempunyai klorofil yang dapat digunakan untuk membuat makanan sendiri atau fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Proses fotosintesis adalah karbon dioksida dan uap air bereaksi dengan adanya klorofil dan cahaya matahari menghasilkan oksigen dan glukosa. Sehingga tumbuhan yang menjadi hijau daun bisa disebut dengan autotrof, yaitu organisme yang dapat memasak makanan sendiri. Sementara hewan dan manusia termasuk ke dalam heterotrof, yaitu manusia yang tidak dapat, organisme yang tidak dapat memasak makanan sendiri. Lanjut bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Makhluk hidup dan alat pernafasannya, yang pertama manusia, alat pernafasannya paru-paru, ikan, alat pernafasannya insang, kata, alat pernafasannya kulit dan paru-paru, burung, alat pernafasannya paru-paru dan kantong udara, belalang, alat pernafasannya trakea. Lanjut, apakah tumbuhan juga bernafas? Tentu saja, tumbuhan mengambil oksigen dari stomata dan lentisel. Stomata itu terletak pada daun, dan lentisel itu ditemukan pada batang tumbuhan. Ketujuh, menghasilkan limbah atau ekskresi. Semua makhluk hidup tentu mengeluarkan ekskresi atau zat sisa dalam tubuh yang tidak berguna lagi. Ada 4 organ dalam tubuh yang mengeluarkan zat sisa. Yang pertama ginjal. Ginjal zat sisa yang dikeluarkannya berupa urin atau kencing. Kulit zat sisa yang dikeluarkannya berupa keringat. Paru-paru zat sisa yang dikeluarkannya berupa CO2 atau karbon dioksida. Hati zat sisa yang dikeluarkannya berupa empedu. Terakhir, makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel atau uniseluler seperti paramecium, amoeba, dan euglena. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar amoeba. Ini gambar paramecium yang bergerak dengan silia atau rambut getar. Euglena bergerak dengan flagel atau bulu cambuk. Yang kedua, makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel atau multiseluler. Contohnya manusia, hewan, dan jamur. Virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Sementara makhluk hidup tersusun dari protein yang terdapat dalam materi genetiknya berupa DNA dan RNA kedua-duanya. Jadi, inilah materi ciri-ciri makhluk hidup pada materi kelas 7 semester 1 pada kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak. Mudah-mudahan materi ini dapat membantu kalian semua dalam belajar materi ini. Baik, tunggukan materi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.